Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Hais Mutiara, relawan Bimba AIUEO Bekasi Timur Regensi. Nah, di sini saya akan menjawab terkait tugas video kedua program kebimbaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum merupakan ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti, dimaksud dan tujuannya sebagai pendukung sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum. Nah, sedangkan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Nah, dasar hukum metode Bimba ini ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB, terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba AIUEO ini adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak juga sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, selain ayat kedua, di dalam 7 nilai dasar Bimba ini ada ayat kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak ini atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar. Dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Bimbingan yang seperti apa? Yaitu bimbingan dengan proses belajar menyenangkan bagi anak. Nah, yang kedua itu adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, teori belajar dalam psikologi pendidikan ini diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930, yaitu Sherborne Theory. Hukum-hukum belajar yang ditemukan ada tiga, yaitu the law of effect, the law of exercise, and the law of readiness. Nah, ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lainnya dalam menumbuhkan minat kuadrat. The law of effect ini adalah hukum sebab akibat. Nah, yang kedua itu the law of exercise, hukum latihan. Yang terakhir the law of readiness ini hukum kesiapan. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Nah, hak anak ini adalah sebenarnya bermain dan menerima yang seperti tadi, menerima hak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi di sini kita bermain sambil belajar, di mana bermain sambil belajar ini adalah menyenangkan, harus menyenangkan karena hak anak di sini adalah bermain dan hak pendidikan. Jadi utamakan mereka untuk menyenangkan dulu. Nah, baru setelah mereka merasa senang, nah mereka bisa diajak untuk belajar. Jadi kita lihat apakah mereka sudah senang atau fun learning tadi. Nah, setelah itu kita bisa ajak mereka untuk belajar. Nah, gitu. Jadi bisa disebut bermain sambil belajar atau menyenangkan dahulu baru belajar. Nah, lalu jelaskan mengenai metode Bimba. Nah, metode Bimba ini ada tiga. Yang pertama itu adalah fun learning. Fun learning ini apa sih? Fun learning ini adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Nah, proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa. Motivator harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan sehingga anak senang, tertarik, dan semangat untuk belajar. Nah, lalu apa sih itu small step system? Nah, small step system ini adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Jadi motivator ini harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan
kemauan masing-masing anak. Contohnya, anak belum mau duduk tenang. Apa yang harus kita lakukan? Cari tahu apa kesukaan anak tersebut. Kemudian, ajak anak melakukan kegiatan yang dia suka agar dia tertarik. Buat anak tertarik terlebih dahulu, berikan reward agar anak semakin bersemangat. Nah, jadi yang ketiga ini adalah individual system. Apa sih individual system? Individual system ini adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Ingat, berpusat pada anak sebagai subjek. Nah, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Nah, motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Lalu pertanyaan keempat yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Nah, fun learning dengan bahagia ini tentunya sangat berkaitan erat, di mana fun learning ini adalah proses belajar yang menyenangkan yang akan menimbulkan kebahagiaan atau berdampak kebahagiaan. Maka di sini sangat erat kaitannya antara fun learning dengan bahagia. Fun learning ini adalah salah satu metode Bimba yang paling utama tentunya, yaitu belajar secara sepenuhnya menyenangkan yang tentunya akan berdampak pada kebahagiaan tadi. Jadi sangat sangat erat kaitannya antara fun learning dan bahagia. Terima kasih.